Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, untuk video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari mengenai perilaku produsen. Adapun deskripsi dari materi ini adalah yang pertama, definisi produksi, yang kedua, definisi produsen, yang ketiga, tujuan produksi, yang keempat, jenis produksi, yang kelima, faktor-faktor produksi, yang keenam, definisi perilaku konsumen, dan yang ketujuh, teori perilaku produsen. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian capai adalah pada poin 3.3, memahami model, pelaku ekonomi, perilaku konsumen dan produsen dalam kegiatan ekonomi. Pada poin 4.3, menentukan model, perilaku ekonomi, perilaku konsumen dan produsen yang sesuai dengan tuntutan perkembangan usaha. Setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan yang pertama, mampu memahami definisi produksi, yang kedua, mampu memahami definisi produsen, yang ketiga, mampu menyebutkan tujuan produksi, yang keempat, mampu menyebutkan jenis produksi. Yang kelima, mampu memahami faktor-faktor produksi. Dan yang keenam, mampu memahami definisi perilaku produsen. Dan yang ketujuh, mampu memahami teori perilaku produsen. Apa itu produksi ya? Dan apa sih tujuan produksi itu? Yuk mari kita perhatikan video produksi pada salah satu perusahaan berikut ini. Disinilah asal mulanya sumber air pegunungan di Indonesia. Mengalir ke penjuru Nusantara selama lebih dari 45 tahun. Dari generasi ke generasi. Aqua dengan label baru, kebaikan berawal dari sini. Berdasarkan tayangan video tadi, jelas bahwa kegiatan produksi memiliki peran penting dalam pemenuhan kebutuhan setiap individu. Nah, selanjutnya kita di sini akan mempelajari mengenai perbedaan definisi dari produksi dan juga produsen. Selanjutnya, definisi dari produksi adalah kegiatan menciptakan barang atau jasa. Sedangkan pengertian produsen adalah pihak atau seseorang yang melakukan kegiatan produksi. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai jenis produksi. Adapun jenis produksi dibedakan menjadi dua macam jenis. Yang pertama, jenis produksi barang. Jenis produksi barang dibedakan menjadi dua, yaitu jenis barang konsumsi dan yang kedua adalah jenis barang modal. Adapun definisi dari jenis barang konsumsi adalah barang yang siap untuk dikonsumsi. Sedangkan jenis barang modal adalah jenis barang yang dipergunakan untuk menghasilkan barang berikutnya. Jadi, barang modal tidak dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan. Untuk selanjutnya, yang kedua, jenis produksi jasa. Jenis produksi jasa dapat dibedakan atas jasa langsung yang dapat memenuhi kebutuhan dan produksi jasa yang tidak secara langsung untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya, film, perawatan dokter, pengajaran dari seorang guru, pagelaran musik, atau pertunjukan sulap. Merupakan contoh produksi yang dapat memenuhi kebutuhan. Sementara itu, pengangkutan, pergudangan, dan perbankan merupakan contoh produksi jasa yang tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Untuk selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai tujuan produksi. Tujuan produksi yang pertama adalah meningkatkan keuntungan perusahaan. Yang kedua, meningkatkan kelangsungan hidup perusahaan.
Dan yang ketiga, menyediakan berbagai benda pemuas kebutuhan. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai faktor-faktor produksi. Apa sih faktor produksi itu? Faktor produksi adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang atau jasa. Faktor produksi terdiri atas yang pertama adalah faktor produksi alam. Faktor produksi alam adalah semua kekayaan yang terdapat di alam semesta yang dapat digunakan untuk proses produksi. Faktor produksi ini merupakan pemberian Tuhan yang sudah ada sejak ribuan bahkan jutaan tahun. Oleh karena itu, faktor produksi alam sering juga disebut sebagai faktor produksi asli atau utama. Faktor produksi asli antara lain tanah, sinar matahari, udara, dan barang tambang. Yang pertama kita bahas mengenai tanah. Tanah antara lain digunakan untuk lahan pertanian, perkebunan, mendirikan bangunan pabrik atau perkantoran, jalan raya, dan keperluan lainnya. Tanah ada yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan benda tertentu. Contohnya, tanah dapat digunakan sebagai bahan baku pabrik, batu, dan genting. Yang kedua adalah air. Air merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia. Selain untuk minum, mandi, atau memasak, air juga digunakan sebagai pembangkit listrik, sarana angkutan air, dan usaha perikanan. Yang ketiga, sinar matahari. Sinar matahari dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup tumbuh-tumbuhan dan kehidupan manusia. Selain itu, sinar matahari juga digunakan sebagai sumber tenaga listrik. Yang keempat, udara. Udara digunakan untuk menggerakkan kincir angin, penyegar ruangan, sarana perhubungan udara, dan menunjang kesuburan tanah. Dan yang terakhir, yang kelima, barang tambang. Barang tambang seperti minyak, batu bara, emas, intan, mineral, dan barang tambang lainnya sangat berguna bagi kehidupan manusia. Selanjutnya, faktor produksi yang kedua adalah faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi tenaga kerja atau labor merupakan faktor produksi yang tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan faktor produksi yang lain. Tenaga kerja merupakan faktor produksi insani yang secara langsung maupun tidak langsung menjalankan kegiatan produksi. Faktor tenaga kerja juga dikategorikan sebagai faktor produksi asli. Walaupun mesin-mesin sudah banyak menggantikan manusia sebagai pelaksana proses produksi, keberadaan manusia tetap mutlak diperlukan. Untuk faktor produksi selanjutnya adalah faktor produksi modal. Selain faktor produksi alam dan tenaga kerja, proses produksi juga memerlukan mesin-mesin, alat pengangkutan, sarana pengangkutan, atau bangunan. Berbagai hal ini tergolong ke dalam faktor produksi modal. Modal juga disebut dengan capital. Umumnya meliputi benda-benda hasil produksi yang digunakan untuk proses produksi, barang-barang, dan jasa lainnya. Faktor produksi modal adalah sebagai penunjang dalam mempercepat atau menambah kemampuan dalam memproduksi. Tanpa bantuan mesin atau peralatan, kuantitas serta kualitas produksi yang dihasilkan tidak akan maksimal atau bahkan tidak ada produksi sama sekali. Modal dapat digolongkan berdasarkan yang pertama berdasarkan sumber. Terdapat dua jenis. Yang pertama adalah modal sendiri, yaitu modal yang berasal dari dalam perusahaan sendiri. Contohnya setoran. Setoran modal dari pemilik. Yang kedua, modal asing, yaitu modal yang bersumber dari luar perusahaan. Contohnya pinjaman dari bank atau hasil penjualan obligasi. Untuk yang kedua, pembagian modal atas dasar bentuk. Terdapat dua jenis. Yang pertama adalah modal konkret, yaitu modal yang dapat dilihat secara nyata. Sedangkan yang kedua adalah modal abstrak, yaitu modal yang tidak memiliki bentuk nyata tetapi mempunyai nilai bagi perusahaan.
Contohnya, hak paten, hak merek, dan goodwill. Untuk yang ketiga, pembagian modal atas dasar kepemilikan. Terdapat dua jenis. Yang pertama adalah modal individu atau perorangan, yaitu modal yang sumbernya dari perorangan dan hasilnya menjadi sumber pendapatan bagi pemiliknya. Contohnya, rumah pribadi yang disewakan atau bunga tabungan di bank. Untuk yang kedua, modal masyarakat atau juga disebut dengan modal umum, yaitu modal yang dimiliki pemerintah dan digunakan untuk kepentingan umum. Contohnya, rumah sakit umum milik pemerintah, jalan, jembatan, atau pelabuhan. Kemudian yang keempat, pembagian modal menurut sifatnya. Terdapat dua jenis, modal tetap, yaitu jenis modal yang dapat digunakan secara berulang-ulang. Contohnya, mesin-mesin dan bangunan pabrik. Yang kedua, modal lancar, yaitu modal yang habis digunakan dalam satu kali proses produksi. Contohnya, bahan baku. Untuk selanjutnya adalah faktor produksi, skill atau keahlian. Faktor produksi terakhir yang tidak kalah penting adalah keahlian atau skill, atau faktor produksi kewirausahaan, atau juga disebut dengan entrepreneurship. Sebanyak dan sebagus apapun faktor produksi alam, tenaga kerja, dan modal yang dipergunakan dalam proses produksi, jika tidak dikelola dengan baik, hasilnya tidak akan maksimal. Sebagai contoh, petani pertama memiliki 1 hektar lahan pertanian, 5 pekerja, dan 1 traktor. Petani kedua memiliki 2 hektar lahan pertanian, 10 pekerja, dan 2 traktor. Mungkinkah hasil tanaman yang diperoleh petani pertama lebih besar dibandingkan dengan petani kedua? Hal ini mungkin saja jika petani pertama ternyata memiliki keahlian lebih tinggi dibandingkan dengan petani kedua dalam teknik pembibitan, pengairan, pemupukan, dan pemeliharaan tanaman. Dari uraian tersebut, jelas bahwa faktor produksi keahlian merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan maksimal atau tidak hasil suatu produksi. Faktor produksi keahlian berperan dalam mengordinasikan atau mengarahkan faktor-faktor produksi agar produktivitas dapat meningkat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa faktor produksi keahlian adalah keahlian atau keterampilan yang digunakan seseorang dalam mengordinasikan dan mengelola faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Untuk selanjutnya, kita di sini akan mempelajari mengenai perilaku produsen. Perilaku produsen adalah semua upaya yang dilakukan oleh produsen dalam menghasilkan produk yang berkualitas dan efisien serta dapat diterima dengan baik di pasaran dan mampu menghasilkan laba besar. Definisi dari teori perilaku produsen adalah sebuah teori yang menggambarkan perilaku produsen dalam menghasilkan barang atau jasa. Agar mendapatkan hasil produksi yang optimal, seorang produsen harus mengkombinasikan faktor produksi tetap dan faktor produksi variabel tersebut. Yang pertama, produksi dengan menggunakan satu variabel bebas. Kombinasi penggunaan satu variabel bebas dalam produksi bidang pertanian, di mana terdapat satu variabel bebas, yaitu manusia dan tenaga kerja. Sedangkan variabel tetapnya adalah tanah dan mesin-mesin pertanian. Dengan adanya satu variabel bebas dalam proses produksi, maka seorang produsen hanya dapat mengubah atau menambah jumlah tenaga kerjanya saja saat mengharapkan hasil produksi atau output yang lebih besar. Pada mulanya, pertambahan tenaga kerja akan menyebabkan produksi total dan marginal produksinya meningkat. Akan tetapi, seiring bertambahnya jumlah tenaga kerja yang digunakan marginal produksinya akan mengalami penurunan hingga mencapai titik nol. Hal tersebut disebut dengan Law of Diminishing Return.
Hukum atau juga disebut dengan hukum tambahan hasil yang berkurang, yang berbunyi dengan suatu teknik tertentu, maka mulai titik tertentu pertambahan faktor produksi tidak lagi memberikan penambahan hasil produksi yang sebanding. Selanjutnya, produksi dengan menggunakan dua variabel bebas. Kombinasi dengan menggunakan dua variabel bebas ini berasumsi bahwa pada jangka waktu yang relatif lama, semua faktor produksi akan berubah menjadi faktor produksi variabel. Maka, dari itu dibutuhkan dua variabel bebas untuk dapat menghasilkan produk atau output yang sesuai harapan produsen. Misalnya, dalam satu perusahaan manufaktur terdapat dua variabel bebas, yaitu tenaga kerja dan modal, misalnya mesin. Perusahaan tersebut mengharapkan output sebanyak 1000 unit, tetapi tidak mengharapkan adanya penambahan biaya produksi. Jadi, perusahaan tersebut harus memilih beberapa kombinasi dua variabel bebas yang cocok digunakan untuk mendapatkan 1000 unit. Kombinasi yang pertama menggunakan 80 buah mesin dan 20 orang tenaga kerja. Sedangkan kombinasi yang kedua yaitu dengan menggunakan 40 mesin dan 50 orang tenaga kerja. Jadi, pada intinya, kombinasi dua variabel bebas ini dilakukan untuk mendapatkan jumlah output yang dihasilkan adalah sama. Cukup sekian video pembelajaran mengenai perilaku produsen. Semoga bermanfaat dan jangan lupa klik like, subscribe agar kalian tidak ketinggalan materi-materi ekonomi bisnis pada bab-bab selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.